Maaf ya Bu, Ibu kok ngurusin cucu? Memang orang tuanya kemana? Orang tuanya TKW. Pertama setahun ada kirim buat bayar kontrakan saya. Terus kedua tahunnya tuh nggak ada sampai sekarang, nggak ada kabar-kabarnya. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti. Nggak ada kabar cerita, kata temen-temennya kabur dari majikannya. Kata adik saya kalau udah kabur nggak bakal dapet duit, dia makan juga susah. Kalau di TV lihat, ya Allah anak saya hidup apa mati, makan apa enggak gitu tiap malam. Saya nangis, mikirin anak saya, mikirin cucu saya. Sampai sekarang belum ketemu sama anak Ibu. Alhamdulillah, kalau bisa nggak pulang anak saya ya Allah. Anak Ibu tahu kalau Ibu tinggalnya di Jakarta, kontrakannya tahu? Tahu dulu mas, kan pindah-pindah saya. Sekarang Ibu kalau misalkan Ibu mau ngomong di kamera, mudah-mudahan hari ini anak Ibu mudah-mudahan udah di Jakarta, Ya Allah. dia bisa tahu dan akhirnya dia bisa pulang. Ibu boleh ngomong di kamera, bilang anak Ibu sama cucu Ibu supaya pulang ketemu anak Ibu. Supaya pulang anak saya ya Allah. Kalau yang tahu namanya Suharti, Namanya Suharti. emaknya sakit-sakitan gitu suruh pulang, udah tua emaknya. Padamu ku berserah, Anaknya sakit-sakitan harus pakai duit terus. padamu ku Tolong berpasrah. pulangin siapa yang lihat anak saya. Hanyalah padamu Namanya Suharti, orangnya pendek tapi nggak tahu diharapkan pakai jilbab sekarang. Ya Allah. Kalau di TV tuh langsung nangis kalau lihat pembantu disiksa, yang diapain gitu. Kalau seandainya Bu, ya anak Ibu yang disiksa di sana, maaf Bu, bisa sampai diapa-apain kalau di sana akan terjadi. Ya Allah, ya gimana ya? Tapi nggak ada kabar meninggal, nggak ada kabar apa. Allahur Rahman. Namanya kan bukan Suharti, dari Indramayu nggak ada, udah saya tenang. Ntar ada lagi dari mana gitu. Cuman saya itu ya kalau hidup mati kayak ngirim kayak surat nggak pernah, telepon juga Nggak ada komunikasi sama sekali. nggak ada. Terus yang Ibu lakukan sekarang ya cuma dagang nasi, Dagang buat, nasi, buat ngurusin cucu. cucunya. Kan saya suka kadang-kadang dagang nggak habis gitu, kadang-kadang capek kalau malam mau bangun jam 12. Ya Allah, saya ini udah pegel banget buat gua. Dan telepon lagi adik saya minta duit. Gimana ya? Adik Ibu masih minta duit sama Ibu. Ya kan ngurusin itu suruh, janjinya kan anak saya yang gaji sebulan 300. Jadi sekarang saya yang Yang gaji Ibu, yang ngasih duit Ibu berarti sekarang. Iya. Kalau 3 bulan pulang 1 juta, kemarin lebaran pulang. Ibu aja dagangnya cuma nasi ulam. Iya Dapat makanya. sedih amat Bu. Kadang-kadang kan modal minjem duit tebang saya. Ibu sampai minjem uang ke bank. Iya, sehari hari 30.000 ya Allah. Yang bontot cewek TKW nggak pulang-pulang, tinggal 2 meninggal.
meninggal gara-gara bapaknya meninggal, jadi saya susah, anak saya juga hilang. Saat kau limpahkan karuniamu dalam suniaku bersujud. Kalau lihat anak saya suruh pulang aja, biarin ngebadutnya kalau masih hidup. Ya Allah, tolongin anak saya supaya pulang. Pak Olga juga tolongin supaya anak saya pulang ya. Pemirsa catatan Olga, ibu berharap semoga anaknya cepat pulang. Dia tidak bohong, dia tidak apa-apa. Yang penting Hidup, masih hidup, anak saya cuma perempuan tinggal satu yang ngotot ya Allah. Gara-gara tinggal bapaknya jadi anak saya sengsara, makan apa kan itu. Ya Allah, tolongin ya, tolongin banget anak saya supaya pulang. Tempatku meminta. pemirsa catatan Olga, ibu berharap semoga anaknya cepat pulang. Dia tidak bohong, dia tidak apa-apa. Yang penting Hidup, masih hidup, anak saya cuma perempuan tinggal satu yang ngotot ya Allah. Gara-gara tinggal bapaknya jadi anak saya sengsara, makan apa enggak itu. Untuk tinggalkan kau sendiri. mudah-mudahan Allah kasih jalan, semoga anaknya bisa pulang sama ketemu sama ibu ya Bu. Tapi mohon maaf Bu, sebelumnya ibu minjem uang sama abang berapa? Masih juta sehari 30.000. Sehari 30.000. Ya Allah, sampai nggak makan, saya nekat, ada saya sampai nangis. Tolongin ya kakak nih, kalau kakak nggak meli nggak makan. Saya minta sama ibu-ibu pengajian, minta sumbangan, saya malu-malu nggak apa-apa buat beli obat. Pernah saya takut, nekat gitu. Ibu minta sumbangan buat itu saya beli obat. Sampai segitunya Bu? Iya. Ke tetangga atau ke tempat orang lain? Minta pengajian, Minta ibu pengajian. kasih dapat buat beli obat, langsung saya pulangin ke Jawa aja. Alhamdulillah sekarang tuh saya bisa makan, bisa ngasih banyak. Ya Allah. Sabar. Ibu udah kasih kesehatan, Alhamdulillah. kasih rezeki. Kita nggak ada berat tahu Bu ya. Allah pasti ngasih yang terbaik buat setiap umatnya ya Bu. Yang penting ibu mau berjuang, mau berdoa, Allah pasti sayang Bu sama ibu ya Bu. Sabar Masih sehat, alhamdulillah, saya masih kuat. Kata tetangga saya udah nenek-nenek masih kuat aja demi cucu. Kata saya kalau saya siapa yang ngasih makan, cucu saya siapa yang ngurusin, emaknya nggak ada ya Allah. Suka gelap. Anaknya ada Bu di rumah? Fotonya atau? Ada anak, tapi fotonya anak saya waktu masih kecil.
Nggak penasaran udah takut ya baru nak ketemu ya Allah. Ya Allah. Pemirsa catatan Olga, begitu bahagianya seorang nenek ya bertemu dengan saya, karena mungkin nenek berdoa kepada Allah semoga dipertemukan dengan saya dan akhirnya dipertemukan. Dan alhamdulillah nenek juga tadi bilang ke saya bahwa nenek nggak penasaran kan, sebelum dia meninggal dan akhirnya dia bisa ketemu dengan saya. Nggak penasaran udah takut ya baru nak ketemu ya Allah. Ya Allah. Saya sangat bersyukur banyak sekali orang-orang yang sayang sama aku. Amin ya Allah. Ibu rumah berarti sendirian tinggal. Anak saya yang satu kerja, yang anak saya yang buat kontrakan yang kerja, saya ngumpulin buat cucu saya. Kadang-kadang kan saya kalau sakit kan pegel juga ngeluh, tapi kata orang nggak boleh ngeluh, awal habis gimana ya, harus bangun jam 12. Ibu tiap hari bangun jam 12 Jam malam. 12, kalau nggak jam 12 kesiangan. Kalau nggak dagang saya sampai nggak makan, sampai bener-bener saya nggak masak, nggak punya duit. Ngumpulin 10-20 udah banyak dikasih sono, jadi saya tuh nggak ada apa-apanya, dagang bertahun-tahun kata orang. Saya nggak bisa bayarin ibu jam 12 malam selalu bangun. Masih ngantuk ya merem. Tadi juga lagi tidur, saya kalau tidur dibangunin tuh pusing jam 12. Jadi ibu dari jam 12 sampai pagi lagi belum tidur sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 pagi nungguin habis nasi. Ini anak satu-satu rajin yang kerja dorong jam 5 dorong gerobak. Seneng banget saya, Masya Allah, masa orang nenek-nenek sama orang susah mau. Ya Allah, maaf ya Allah, orang jelek saya pelukan ya Allah. Orang jelek, orang susah lagi, nenek-nenek depan. Nggak apa-apa ibu. Seneng banget, makasih banget jaga ya Allah. Kalau saya nggak sayang sama Ya tadi catatan Olga, Allah. saya nggak mungkin ambil pekerjaan ini bu. Ya kan? Ya Allah, orang kaya nggak sombong banget. Amin ya Allah. Karena buat saya bu, hidup di dunia nggak ada yang disombongin bu. Terima kasih banyak sama nenek tua ya. Yang penting saya selalu berdoa kepada pemirsa catatan Olga. Terima kasih banyak atas dukungan dengan program ini. Mudah-mudahan program ini adalah program yang jadi berkah buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Aja bu, ya, Seneng banget, cuma apakah kita mampu berubah nasib kita bu? Setiap manusia bisa berubah nasibnya. Saya juga sama kayak ibu, saya orang susah dulu. Ya bu, banyak banget cobaan dan ujian. Tapi Allah melihat saya bekerja keras, Allah melihat saya rajin sholat, saya berdoa. Alhamdulillah iya, saya ngaji juga kalau malam Jumat tadi ngaji. Amin. Itu sabar aja bu ya, semua udah diatur sama Allah jalannya ya. Yang penting kita punya hati tulus, kita sayang sama orang-orang, kita sayang sama kedua orang tua kita, udah cukup. Pemirsa catatan Olga ternyata sudah sampai, sekarang kita keluar. Ini maaf. Oh gitu. Assalamualaikum. Di mata Allah sama aja bu. Cuma apakah kita mampu berubah nasib kita bu? Setiap manusia bisa berubah nasibnya. Saya juga sama kayak ibu, seorang susah dulu. Ya bu, banyak banget cobaan dan ujian. Tapi Allah melihat saya bekerja keras, Allah melihat saya rajin sholat, saya berdoa. Alhamdulillah iya, saya ngaji juga kalau malam Jumat tadi ngaji. Oh, sabar aja bu ya, semua udah diatur sama Allah jalannya ya. Yang penting kita punya hati tulus, kita sayang sama orang-orang, kita sayang sama kedua orang tua kita, udah cukup ya. Pemirsa catatan Olga ternyata sudah sampai, sekarang kita keluar.
rumahnya. Ini. Maaf. Oh, Assalamualaikum. Mana foto anaknya? Ini. Nih, Ini. ini anak saya yang hilang nih. Bapaknya waktu kecil kok 3 bulan mungkin sakit. Ini yang hilang. Ini anaknya hilang. Mm-mm. Pemirsa catatan Olga, ini anak ibu yang hilang yang jadi TKW. Iya. Oke, ini almarhum bapak. Iya. Oke, ini ibu. Iya. Nah, ini siapa bu? Ini sakit-sakitan cucu saya yang kejang-kejang. Kejang. Mm-mm. Ini yang hilang juga nih, yang lagi empoknya kawinan. Anak ibu hilang-hilangan kayak dompet. Hilang. Jubeda, sini. Sampai Farel. Farel udah sekolah belum? Belum sekolah, udah makan belum? Belum. Belum makan. Gimana sih, emaknya jual nasi ulam belum makan? Dulu TKW dulu pernah. Dulu TKW, gue saya tutupin ya. No komen dah, no komen. Beda sama Sari lo, gaya lo. Udah lama waktu perawan, Eh, waktu masih gadis. masih gadis. Pas udah jadi TKW nggak gadis. Oh, udah kawin. Oh, di sana nggak enak kerjanya. Udah tahu kerja di sana nggak enak. Udah biar bagaimanapun tetap di Indonesia yang paling enak. Sekarang gini aja bu, mendingan dia dagang nasi ulek, ibu nggak TKW ke sana. Aku nenek-nenek. Saya Nadia Tagalu, pilih saya nomor 3 dari Jakarta. Meli, nenek di sini biar cepet sembuh ya Mel, bisa main sama temen-temennya Mel. Meli, nenek ketemu banget sama Meli. Jadi mami mau ngapain mau kamu mau Olga lagi? Aku lihat Olga ini luar biasa. Ketulusannya sampai saya terharu. Lihat anak saya tidak berbakti. Duit saya gimana? Saya korban, saya kasih sama Olga. Ikhlas. Saya sengaja kasih Olga supaya kamu murah rezeki, berkah, yang sehat walafiat, membantu orang yang harus dipeduli. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa hidup itu jangan pernah mengeluh. Syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Banyak di luar sana orang-orang yang hidupnya kurang beruntung. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.